Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawanku dan juga teman-temanku yang berbahagia, di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi kami tentang perdagangan opsi dengan anggota kami. Yang pertama dari ada Andin, kemudian saya sendiri Gilang Wirawan, kemudian ada Nadia dan juga Sabrina Ria. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Mbak Sabrina Lia. Padanya kami persilahkan. Pembahasan materi yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian opsi, yang kedua jenis-jenis perdagangan opsi, yang ketiga terminologi perdagangan opsi, yang keempat mekanisme perdagangan opsi, dan yang terakhir yang kelima strategi opsi. Dari teman-teman ada yang tahu pengertian opsi itu apa? Nah, pengertiannya yaitu dalam kamus perbankan, opsi diartikan sebagai kebebasan bagi seseorang atau suatu pihak untuk melakukan pilihan yang menjadi hak dari orang atau pihak yang bersangkutan untuk memiliki, membeli, menjual, atau menyewa barang atau jasa berdasarkan persyaratan tertentu. Untuk slide selanjutnya, menurut istilah pasar modal, akuntansi keuangan dan perbankan, opsi adalah perjanjian yang memberikan hak opsi atau pilihan kepada pembeli opsi untuk merealisasikan kontrak jual beli valuta asing yang tidak diikuti dengan gerakan dana dan dilakukan pada atau sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak dengan kurs yang terjadi pada saat realisasi tersebut. Nah, kontrak ini biasanya dilakukan pada waktu dan harga yang telah disepakati bersama di awal. Namun, dikarenakan opsi adalah hak, maka tentu saja boleh dieksekusi atau dijalankan maupun tidak. Oleh karena itu, opsi bukanlah sebuah keharusan untuk dieksekusi. Opsi tersebut dapat dijalankan jika pemegang opsi mendapatkan keuntungan. Atau hak untuk membeli atau menjual suatu saham pada harga yang telah diperjanjikan dalam kontrak perjanjian. Biasanya terdapat dua jenis opsi, yaitu put option atau hak untuk membeli dan call option atau hak untuk memilih. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang. Baik, untuk selanjutnya, menurut Kamus Hukum Ekonomi, hak pilih yang dimiliki oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian untuk misalnya untuk membeli, untuk memiliki, menjual ataupun menyewa suatu benda dengan persyaratan tertentu dan dalam batas waktu tertentu. Apabila persyaratan dan batas waktu tersebut tidak dipenuhi ataupun tidak terpenuhi, maka yang akan terjadi adalah hal yang sebaliknya. Dalam hukum perseroan berarti hak pemegang saham untuk membeli atau menjual saham. Kemudian, dilihat dari waktu perolehan hak, opsi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada opsi Eropa, di mana saat untuk memperoleh hak ditetapkan pada titik waktu tertentu, misalnya berdasarkan tanggal. Hal ini berarti pemegangnya akan memperoleh haknya hanya pada tanggal tersebut. Kemudian untuk kedua opsi Amerika, di mana saat untuk memperoleh hak ditetapkan dalam periode waktu tertentu sampai titik waktu tertentu. Pemegang opsi Amerika akan memperoleh hak pada periode sebelum titik waktu yang telah ditetapkan. Kemudian dilihat dari klasifikasinya, opsi terbagi di dua macam, yaitu ada Calls Billy Option, merupakan instrumen yang memungkinkan pemiliknya untuk memberi efek tertentu pada harga dan waktu tertentu. Investor memiliki hak tetapi tidak berkewajiban
menjalankannya. Kemudian yang kedua ada put jual option, merupakan instrumen yang memungkinkan pemiliknya untuk menjual efek tertentu pada harga dan waktu tertentu, seperti call option, pembeli memiliki hak tetap tapi tidak wajib. Nah, di sini seperti kita lihat ini terdapat nilai call. Nah, jadi nilai call ini dari bawah naik ke atas. Jadi ke arah harga saham dari 10.000 naik ke arah atas ataupun naik harga saham. Karena pembeli tidak menjalankan tapi memiliki hak. Nah, tidak berwajiban untuk menjalankan hak saham tersebut tapi memiliki hak atas saham tersebut. Berikutnya, kita akan membahas tentang terminologi opsi. Dalam perdagangan opsi ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama ada exercise atau strike price. Strike price adalah harga per lembar saham yang dijadikan patokan pada saat jatuh tempo. Yang kedua adalah experience date. Experience date adalah batas waktu di mana opsi tersebut dapat dilaksanakan dalam opsi Amerika ataupun opsi Eropa. Yang ketiga adalah premi opsi. Premi opsi adalah harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual opsi. Simpelnya, untuk mencari premi opsi adalah nilai intrinsik ditambah nilai waktu. Kita asumsikan dalam contoh, seorang investor X membeli call option dengan harga Rp100 dan saham yang dijadikan patokan adalah saham ABC. Exercise price ditetapkan adalah Rp1.200. Experience date dan juga pada saat experience date dalam gaya Amerika. Untuk memperoleh opsi tersebut, X membayar premi opsi sebesar Rp100 kepada penjual opsi. Setelah membeli call option tersebut, si X dapat memutuskan untuk membeli saham ABC dari penjual opsi kapan saja dan di mana saja sampai batas waktu 3 bulan dengan harga Rp1.200. Kerugian maksimum yang bisa dialami si X adalah sejumlah harga premi opsi, yaitu Rp100, karena bila di kondisi tidak menguntungkan harga ABC di bawah Rp1.200, maka si X tidak akan melakukan opsi tersebut. Sebaliknya, dari sisi penjual opsi, keuntungan maksimum yang bisa didapatkan oleh penjual opsi hanyalah sebesar harga premi opsi, karena kerugian pembeli opsi merupakan keuntungan penjual opsi. Sedangkan potensi keuntungan yang bisa diperoleh pembeli opsi adalah tidak terbatas, dan sebaliknya potensi kerugian penjual opsi juga tidak terbatas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mekanisme perdagangan opsi. Kalau biasanya pada saham biasa kita dapat langsung membeli saham di pasar melalui broker atau melalui perantara. Pada perdagangan opsi atau mekanisme opsi, maka adanya Option Clearing Corporation atau disebut OCC. Kita lihat di sini ada OCC, apakah itu dilakukan oleh investor writer atau investor taker. Dua-duanya membutuhkan yang namanya OCC. OCC adalah lembaga clearing opsi yang memiliki fungsi sebagai perantara antara broker yang mewakili investor dengan pihak yang menjual opsi. OCC juga berfungsi untuk memastikan bahwa masing-masing pihak memenuhi kewajibannya masing-masing. Artinya, OCC adalah perantara antara broker dengan pihak yang menjual. Lalu di sini bagaimana mekanismenya? Untuk investor yang bertugas sebagai writer, maka di sini pada saat margin call, penjual memiliki hak untuk membeli saham, sedangkan taker call juga memiliki hak yang sama. Jadi di sini mereka melakukan fungsi dua arah, yaitu antara taker call dan margin call sama-sama memiliki hak untuk membeli. Sedangkan pada saat put, pada opsi put, taker put dengan writer put sama-sama memiliki hak untuk menjual saham, dan semua mekanismenya harus melalui OCC. Lalu yang harus diperhatikan adalah spesifikasi jual atau beli hak, yaitu harus ada nama sahamnya atau asetnya dan jumlah sahamnya, kemudian ada harga pelaksanaan atau exercise price-nya, kemudian ada jangka waktunya dan metode pelaksanaan penyelesaian secara tunai.
Oke, untuk lebih memahami lagi, kita tuangkan dalam contoh kasus. Contoh kasus pertama, Bapak Nanda memerintahkan brokernya untuk membeli satu kontrak call option sebanyak 10.000 lembar melalui OCC-nya, yaitu Bank BCA pada bulan Oktober dengan harga 2.500 per lembar. Dapat kita lihat bahwa Oktober sama dengan exercise date atau hari pelaksanaannya, sedangkan harga pelaksanaannya atau exercise price-nya adalah 2.500 per lembar. Opsi ditawarkan pada harga Rp225 per lembar. Di sini kita dapat mengasumsikan bahwa harga Rp225 sama dengan premium price, atau di sini yang disebut dengan nilai intrinsik atau nilai jatuh temponya ditambah present value dari investasinya. Jika kita asumsikan bahwa premium price sama dengan risiko yang harus ditanggung oleh investor, artinya berapapun harga saham tersebut pada saat jatuh tempo, maka kerugian yang ditanggung oleh investor hanya sebesar nilai preminya saja. Lalu kembali ke soal apa yang harus dilakukan Bapak Nanda jika saat exercise date atau hari pelaksanaan harga saham tersebut naik seharga 2.800 per lembar. Oke, yang pertama yang harus kita ketahui adalah berapa dana yang wajib dikeluarkan oleh Bapak Nanda atau dibayarkan oleh Bapak Nanda. Dana yang wajib dibayarkan oleh Bapak Nanda adalah premium opsinya ditambah komisi broker. Dari soal kita mendapatkan bahwa premium price-nya Rp225 dikalikan dengan 10.000 lembar sahamnya. Maka yang harus dibayar adalah Rp2.250.000. Untuk soal ini kita abaikan dulu komisi brokernya, sehingga jumlah yang dibayarkan Bapak Nanda adalah Rp2.250. Lalu apakah Bapak Nanda mengalami keuntungan atau kerugian? Kita dapat lihat bahwa di sini nilai opsi ketika jatuh tempo atau harga pasar senilai 2.800 per lembar dikali 10.000 saham. Karena Bapak Nanda mempunyai 10.000 saham, maka hasilnya adalah 28 juta. Lalu nilai opsinya atau exercise date-nya 2.500 dikali 10.000, hasilnya 25 juta. Dari sini kita lihat ada selisih keuntungan sebesar 3 juta untuk Bapak Nanda. Lalu harus dikurangkan dengan premium opsi yang harus dibayarkan oleh Bapak Nanda, yaitu sebesar Rp2.250.000. Maka di sini dapat kita lihat keuntungan yang dicapai oleh Bapak Nanda adalah Rp750.000. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Bapak Nanda? Sebaiknya Bapak Nanda harus membeli opsi tersebut karena akan mendatangkan keuntungan bagi Bapak Nanda sebesar Rp750.000. Oke, kesimpulannya, kalau kita lihat, nilai opsi atau keuntungan dari opsi atau kerugiannya sama dengan nilai harga pasarnya dikurangi nilai exercise date-nya, lalu dikurangi nilai premium opsi yang harus dibayarkan. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana jika pada saat exercise date harga jatuh menjadi 2.200. Maka dengan cara yang sama kita dapat melihat bahwa kerugian Bapak Nanda seharusnya adalah 5.250. Namun, karena tadi sudah dibahas bahwa maksimal kerugian yang ditanggung pada opsi call adalah senilai premium price-nya. Maka realisasi keuntungan Bapak Nanda hanya 2.250. Lalu, saran yang diberikan apa? Sebaiknya opsi tersebut tidak dieksekusi oleh Bapak Nanda. Kemudian lanjut ke contoh yang kedua. Kita melihat bagaimana mekanisme keuntungan dan kerugian dari opsi put. Pak Ahmad membeli put option saham EKZ dengan maturitas 1 bulan. Artinya, exercise date dari opsi ini adalah 1 bulan setelah pembelian. Sedangkan exercise-nya ditetapkan sebesar Rp1.000 per lembar. Put opsi ini dijual dengan harga Rp50 per lembar. Artinya, 50 ini adalah premium price-nya dan harga pasar saham EKZ adalah Rp900.
Lalu kita harus tahu dulu berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh Pak Ahmad, yaitu nilainya sebesar premium opsinya yaitu Rp50. Kemudian berapa keuntungan atau kerugian yang ditanggung oleh Pak Ahmad? Kita harus ingat pada saat tadi opsi call, maka itu adalah hak untuk membeli. Sehingga keuntungan atau kerugian dihitung dari nilai pasar, dikurangi exercise price, dikurangi lagi dengan premium opsi yang harus dibayarkan. Nah, kalau kita berbicara tentang opsi put, yaitu harga untuk menjual, maka investor akan mendapatkan keuntungan pada saat kita mampu menjual harga di bawah yang sudah kita bayarkan. Artinya, kita lihat di sini, apabila nilai opsi atau exercise price-nya adalah 1.000, sedangkan harga pasar itu 900, maka di sini ada pembeli dalam hal ini kalau dikurangkan dengan premium opsinya. Maka keuntungan dari Pak Ahmad adalah 50. Kesimpulannya, bahwa Pak Ahmad mendapatkan keuntungan 100 dari investasinya. Selanjutnya, kalau kita sudah melihat dari ilustrasi dan penjelasan tadi, karena ini merupakan suatu usaha untuk melakukan lindung nilai terhadap aset yang kita miliki atau investasi yang kita miliki, maka opsi ini dapat digunakan untuk melindungi kita atau investor dari kerugian yang semakin besar. Jadi, kerugian yang kita terima hanya senilai preminya. Apalagi kalau kita tahu bahwa harga saham itu sangat spekulatif dan volatilitasnya sangat tinggi pada situasi di tengah ini yang tidak menentu di saat krisis seperti ini. Kemudian, investor yang mempunyai ekspektasi bahwa harga saham akan mengalami kenaikan, akan membeli call option dan menjual put option. Sebaiknya, jika investor berharap bahwa harga saham akan turun, maka investor akan membeli put option atau menjual call option.